Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel saya Rasidul Rakib Official. Oke teman-teman semua, pada video kali ini aku mau bahas tentang cara mengetes speedometer Air King Cobra dan RPM Air King Cobra. Dan kebetulan memang saya ada beberapa speedometer Air King Cobra original dan juga tachometer atau RPM Air King Cobra original. Dan saya akan tunjukkan ya kepada teman-teman semua seperti apa cara mengetes speedometer dan RPM Air King Cobra tersebut. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap simak dan tonton videonya hanya di channel Rasidul Rakib Official. Sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara mengetes speedometer dan RPM Air King Cobra. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kabel RPM yang nempel di motor. Dan kebetulan yang saya praktekkan ini motor saya ya. Ini kita lepas dulu menggunakan tang, kemudian kita kendorkan menggunakan tangan ya kabel RPM-nya. Dan nanti saya akan beritahu ya kepada teman-teman ya bagaimana cara mengetesnya. Speedometer yang kita tes ini adalah speedometer yang original baru ya. Nah, ini sudah lepas ya, kemudian kita tarik ya dari bawah kabel RPM-nya ya seperti ini. Nah, ini kita tes dulu yang bagian RPM ya. Ini RPM-nya kondisi yang baru. Nah, caranya begini ya teman-teman ya. Kalian tinggal masukkan ya kabel RPM ke rumah ya, rumah kabel pada bagian bawah RPM-nya. Nah, kita putar dulu searah jarum jam ke kanan. Nah, seperti ini. Setelah kencang ya, ini kita tes ya. Ini saya nyalakan motornya ya, ini saya gas ya. Nah, seperti itu ya, kondisinya normal ya. Nah, itu naik ya, jadi jarumnya nggak gode. Nah, artinya tes untuk bagian RPM ini sudah berhasil ya. Nah, ini layak untuk kita jual ya. Jadi sebelum kita jual harus dites dulu. Kemudian lanjut ya, ini RPM yang lainnya kita akan tes lagi. Nah, ini caranya sama ya. Kita tinggal masukkan kabel RPM ke rumah kabel RPM pada bagian bawah tachometernya. Nah, ini udah kenceng ya. Nah, ini kalau sudah kenceng saya nyalakan kontaknya ya, kemudian motornya ini saya engkol ya seperti ini. Nah, ini saya gas ya. Nah, seperti ini ya, ini artinya normal ya. Nah, ini bisa ketahuan normal atau tidak dari posisi jarum ya. Ketika digas atau digeber ya, itu jarumnya naik dan turunnya pun normal ya, artinya tidak ada godek sama sekali ya. Jadi caranya mudah ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa praktek jika kalian beli speedometer bekas ataupun baru ya. Nah, sekarang kita akan tes bagian speedometer ya. Tadi kan yang RPM sudah. Nah, caranya sama ya. Ini kita masukkan bagian kabel tachometernya ke bagian bawah rumah kabel speedometer yang ada di situ ya. Nah, ini kita putar searah jarum jam ya seperti ini. Nah, ini sudah kencang. Oke, sekarang kita nyalakan kontaknya. Jadi sebetulnya caranya sama ya dengan yang tadi ya. Nah, jadi setelah kabelnya udah kencang nih, tadi ini saya engkol ya. Kemudian ini saya akan coba ya geber ya. Nanti kita bisa tahu dari posisi jarumnya. Nah, ini ternyata jarumnya normal ya, naiknya berlahan, tidak godek, dan turunnya pun berlahan juga ya. Kalian bisa lihat nih, naiknya berlahan ya jarumnya. Nah, ini normal ya teman-teman ya, turunnya pun berlahan seperti itu ya, karena speedometernya adalah original baru. Nah, karena pembelinya itu konsumennya jarak jauh ya, jadi alangkah baiknya jika kita tes terlebih dahulu sebelum barangnya dikirim. Oke, ini adalah bagian kilometer yang second ya, tapi istimewa karena kilometernya rendah. Nah, ini kita akan coba tes ya, caranya juga seperti tadi sama. Kabel tachometer atau kabel RPM kita masukkan ke dalam rumah bagian bawah kabel speedometernya. Nah, ini
kita nyalakan kontaknya, kemudian saya engkol, dan ini saya gas ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini naiknya juga normal ya, perlahan ya. Jadi kalau ciri jarum yang normal itu seperti ini ya teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui. Jadi nggak boleh goyang. Nah, kalau ini kan dia naiknya berlahan dan turunnya juga berlahan. Nah, ini artinya kondisinya benar-benar normal. Buat teman-teman yang baru saja bergabung melihat channel ini, jangan lupa dukung terus channel Rasidul Rakib Official dengan cara kalian bisa memberikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini adalah speedometer RX King Cobra yang original baru. Kita akan tes kembali ya, dengan cara seperti tadi. Caranya mudah, kalian tinggal masukkan kabel RPM atau kabel tachometer pada bagian bawah rumah kabel speedometernya. Kemudian kita kencangkan searah jarum jam, dan ini udah siap ya. Sekarang saya akan coba nyalakan motornya, kita engkol, kemudian ini saya geber ya. Nah, ini saya geber berlahan. Nah, ini jarumnya naiknya juga berlahan dan turunnya juga berlahan ya. Jadi ini artinya benar-benar normal ya. Ini seperti ini. Kalian harus pahami dulu karakteristik jarum speedometer yang normal itu seperti apa ya. Jadi dia nggak boleh goyang yang over ya. Oke, kira-kira bisa dipahami ya teman-teman semua. Oke, lanjut ya. Ini adalah RPM RX King Cobra yang lain ya, kondisinya original baru juga. Kita tes masih sama seperti yang tadi. Caranya kita masukkan kabel RPM atau kabel tachometer ke bagian bawah rumah kabel RPM-nya. Kemudian kita kencangkan searah jarum jam, dan ini sudah siap ya. Saya nyalakan kontaknya terlebih dahulu, kemudian saya engkol, dan kemudian saya gas secara berlahan ya. Saya geber berlahan naik ke atas. Kita coba RPM yang lebih tinggi ya, apakah normal atau tidak. Nah, ini ternyata normal ya. Nah, memang seperti ini ya. Ini coba RPM yang lebih tinggi. Nah, ternyata juga normal. Jadi naiknya harus berlahan seperti ini dan turunnya juga berlahan. Jadi godek yang wajar ya godek yang seperti ini ya, slow ya. Oke ya. Jadi semoga teman-teman bisa paham. Nah, ini saya lepas dulu kabel RPM-nya, dan saya akan tunjukkan sesuatu ya. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Ini adalah bagian KM Nippon Seiki Japan ya. Ini kilometer RK ya. Mungkin ada yang sudah tahu dan mungkin ada juga teman-teman yang belum tahu. Sekarang saya tes ya. Ini saya masukkan kembali kabel tachometer atau kabel RPM-nya pada bagian rumah bawah speedometernya. Nah, kemudian saya nyalakan kontaknya, dan ini sekarang saya engkol ya. Nah, ini kita tes. Nah, apakah kilometer atau speedometer RK Nippon Seiki Japan ini normal? Ya, ternyata hasilnya normal ya teman-teman ya. Nah, itu jarumnya slow ya, turunnya juga enak ya. Nah, jadi prinsipnya sama ya. Jadi kalau buat teman-teman yang melihat kondisi seperti ini, ya ini artinya normal ya. Ini saya matikan, dan saya akan lepas kembali kabel RPM-nya. Ya, jadi proses pengetesan sudah selesai ya. Ya, mudah-mudahan video tutorialnya bisa memberikan edukasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ini sekarang saya kembalikan ke posisi semula ya. Jadi saya kembalikan posisi kabel RPM-nya ke RPM yang ada di motor saya ya. Oke, jangan lupa teman-teman, bagi yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan teman-teman memberikan dukungan untuk channel Rasidul Rakib Official. Caranya mudah ya. Kalian bisa memberikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info update terbaru video di channel ini. Dan jangan lupa untuk share videonya agar videonya ini bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Dan jika kalian memiliki pertanyaan atau kalian ingin mendiskusikan sesuatu terkait video ini, silahkan berikan pertanyaan atau komentar kalian pada kolom bagian bawah videonya. Dan mohon maaf ya jika di dalam penyampaian video ini terdapat tutur kata yang salah ataupun khilaf, karena sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan yang abadi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah antusias menonton video ini dari awal sampai akhir. Sukses selalu,
buat teman-teman semua. Kita akan jumpa kembali pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.